Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Zulfanuddin dari Prodi D3 Teknik Mesin kelas 5C. Di sini akan menyampaikan hasil PPT dari kelompok kita untuk UTS. Langsung saja, temanya ada pengecoran logam. Di sini tema yang akan disampaikan yaitu bahan fero, besi tuang, baja, besi cor putih, besi cor abu-abu. Dan ada bahan non-fero yaitu ada aluminium, tembaga, seng, timah, magnesium. Logam fero. Revolusi zaman besi, penemuan cara efektif untuk mengekstrak besi dan bijinya merupakan titik balik dalam sejarah manusia. Ini menandai dimulainya zaman besi sekitar 1200 sebelum Masehi. Logam ini lebih keras dan tahan lama dibandingkan tembaga sehingga digunakan untuk membuat senjata, peralatan pertanian, dan konstruksi. Ada lagi baja. Penemuan cara untuk menambahkan karbon ke besi menghasilkan baja, sebuah material yang jauh lebih kuat dan fleksibel. Logam non-fero. Awal mula peradaban manusia. Logam non-fero seperti emas, perak, dan tembaga merupakan logam pertama yang ditemukan dan digunakan oleh manusia. Ini terjadi pada periode yang dikenal sebagai zaman tembaga atau kalkolitik, sekitar 9.000 hingga 3.000 tahun sebelum Masehi. Emas dan perak. Dikarenakan indah dan kelangkaannya, emas dan perak awalnya digunakan sebagai perhiasan dan simbol status. Dan juga ada tembaga. Logam ini memiliki sifat yang lebih praktis, dapat ditempa dan dibentuk sehingga digunakan untuk membuat alat-alat sederhana seperti kapak, pisau, dan perhiasan. Logam fero adalah jenis logam yang mengandung unsur besi atau Fe sebagai komponen utama. Besi seringkali dipadukan dengan karbon untuk menghasilkan berbagai jenis baja dan sifat yang berbeda-beda. Contoh umum logam fero adalah baja, besi cor, dan besi tempa. Logam non-fero adalah logam yang tidak mengandung unsur besi. Logam ini memiliki sifat fisik kimia yang beragam sehingga memiliki banyak kegunaan dalam berbagai industri. Contohnya logam non-fero adalah tembaga, aluminium, emas, perak, timah, dan nikel. Di sini ada jenis-jenis logam fero, yaitu ada besi tuang. Besi tuang juga dikenal sebagai besi cor, adalah paduan logam yang terdiri dari besi Fe sebagai elemen utama sehingga dengan kandungan karbon yang relatif tinggi, bisa antara 2% hingga 4%. Kegunaannya yaitu membuat komponen mesin, pipa, dan fitting peralatan rumah tangga seperti wajan dan panci. Besi cor putih. Jenis besi cor yang memiliki struktur mikro yang sebagian besar terdiri dari cemented, Fe3C, dan sedikit grafit. Warna putih pada permukaannya yang terlihat saat dipatahkan disebabkan oleh kandungan karbon yang berbentuk karbida, biasanya untuk pembuatan roda gigi atau komponen transmisi mata bacak pada pertanian. Baja adalah paduan logam yang terutama terdiri dari besi Fe dengan kandungan karbon yang rendah, biasanya kurang dari 2%. Selain karbon, baja juga bisa mengandung elemen-elemen lain seperti mangan, kromium, nikel, dan molybdenum yang ditambahkan untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu seperti kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan kekerasan. Kegunaan pada baja untuk konstruksi bangunan, infrastruktur, industri manufaktur, dan otomotif. Besi cor putih adalah jenis besi cor yang memiliki struktur mikro yang didominasi oleh karbida besi Fe3C yang
yang memberikan warna putih pada permukaan saat patah. Biasanya digunakan pada peralatan industri, komponen pertambangan, dan peralatan pertanian. Besi cor abu-abu adalah jenis besi cor yang mendapatkan nama dari warna abu-abu pada permukaan ketika dipatahkan. Warna ini dihasilkan oleh kandungan grafit dalam bentuk serpihan yang tersebar dalam struktur mikro besi tersebut. Biasanya digunakan membuat kompensator, manifold, dan blok mesin. Jenis-jenis logam non-ferro. Tembaga merupakan logam berwarna kemerahan yang dikenal karena sifat konduktivitas listrik dan termalnya sangat tinggi, sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri, terutama dalam pembuatan kabel listrik, komponen elektronik, dan peralatan listrik lainnya. Fungsi dari tembaga untuk elektronika, kelistrikan, pembuatan generator atau industri energi. Ada lagi aluminium, merupakan unsur kimia dengan simbol I dengan bentuk atom 13. Ini adalah logam yang ringan, berwarna perak keputihan, dan memiliki sifat yang tahan terhadap korosi. Kegunaan pada aluminium yaitu pembuatan jendela pintu, kerangka bangunan, pembuatan bodi mobil, kemasan kaleng makanan dan minuman. Kuningan adalah paduan logam yang terdiri dari tembaga, Cu, dan seng, Zn. Proporsi tembaga dan seng dalam kuningan dapat bervariasi yang mempengaruhi sifat-sifat fisik seperti kekuatan warna dan kelenturan. Kuningan juga dapat digunakan pembuatan pipa air, pipa gas, serta alat musik seperti trompet dan trombon. Perunggu adalah paduan logam yang terutama terdiri dari tembaga, Cu, dan timah, Sn. Perunggu dikenal karena kekuatan, daya tahan, dan ketahanan terhadap korosi. Perunggu digunakan untuk pembuatan patung, karya seni dekoratif seperti mendali. Ada emas, adalah logam mulia yang berwarna kuning yang dikenal karena kelangkaannya, kemurniannya, dan kilauannya yang khas. Dalam tabel periodik seperti memiliki simbol AU dan nomor atom 79. Logam mulia yang sangat lunak memiliki warna cerah, tahan terhadap korosi, dan memiliki konduktivitas listrik yang baik, sering digunakan dalam perhiasan, elektronik, dan investasi. Perak adalah logam mulia yang berwarna putih, mengkilap dengan simbol kimia Ag dan nomor atom 47. Perak dikenal karena daya hantar listrik dan termalnya yang sangat tinggi, yang tertinggi di antara semua logam. Logam mulia yang sangat lunak memiliki warna putih berkilau. Konduktivitas listrik tertinggi dari semua logam, sering digunakan dalam kontak listrik, baterai, dan perhiasan. Ada lagi platina. Platina adalah platinum, logam mulia yang berwarna putih keabu-abuan dengan simbol kimia Pt dan nomor atom 78. Logam mulia yang sangat tahan terhadap korosi dan suhu tinggi, memiliki warna putih keperakan, sering digunakan dalam perhiasan, katalis, dan peralatan laboratorium. Kelebihan pada besi tuang. Kekuatan tekan tinggi. Besi tuang memiliki kekuatan tekan yang sangat tinggi, membuat ideal digunakan dalam komponen yang harus menahan beban besar seperti fondasi, mesin, dan komponen struktural. Ketahanan aus. Karena kekerasan dan strukturnya yang unik, besi tuang tahan terhadap gesekan dan aus. Ini membuat cocok untuk digunakan dalam komponen seperti silinder, mesin, cakram, dan rem. Kekurangan pada besi tuang. Berat. Besi tuang lebih berat dibandingkan dengan banyak bahan logam lainnya. Biasanya menjadi kelemahan dalam aplikasi yang memerlukan komponen ringan. Kekuatan tarik rendah. Besi tuang memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan tekannya, yang membatasi penggunaan pada aplikasi yang memerlukan kekuatan tarik tinggi. Korosi. Meskipun tahan terhadap aus, besi tuang dapat terkorosi jika terkena lingkungan yang lembab atau basah tanpa perlindungan yang memadai. Sulit untuk dilas.
Besi tuang sulit dilas karena struktur kristal dan komposisinya ini membuat perbaikan atau modifikasi menjadi lebih menantang. Kelebihan pada baja, kekuatan tinggi. Baja memiliki kekuatan tarik dengan tekan yang tinggi, membuat ideal untuk digunakan konstruksi bangunan, jembatan, dan berbagai komponen struktural. Ketangguhan, baja lebih ulet dan tidak rapuh seperti besi tuang, sehingga mampu menahan beban yang besar dan benturan tanpa mudah retak atau patah. Fleksibilitas dan mudah dibentuk, tahan lama dan tahan korosi, dapat dilas dengan mudah. Baja dapat dengan mudah dilas, yang memungkinkan penggabungan berbagai komponen secara efektif dalam berbagai proyek konstruksi. Kekurangan pada baja, korosi tanpa perlindungan. Baja dapat berkarat jika tidak dilindungi atau jika terkena lingkungan yang lembab atau basah, terutama jika tidak ada pelapisan yang memadai. Berat, meskipun lebih ringan dibandingkan besi tuang, baja tetap cukup berat yang bisa menjadi masalah dalam aplikasi yang memerlukan material ringan. Memerlukan perawatan, biaya produksi, kekuatan tarik yang terbatas dalam suhu tinggi. Pada suhu yang sangat tinggi, kekuatan baja dapat menurun sehingga tidak selalu ideal untuk aplikasi dalam kondisi ekstrim atau lingkungan yang sangat panas. Kelebihan pada besi cor putih, kekerasan tinggi. Besi cor putih memiliki kekerasan yang sangat tinggi karena kandungan sementitnya, ketahanan terhadap aus dan abrasi. Karena kekerasan dan struktur simetritnya, besi cor putih sangat tahan terhadap aus dan abrasi. Kekuatan tekan tinggi, mirip dengan besi cor lainnya, besi cor putih memiliki kekuatan tekan yang tinggi, membuat ideal untuk aplikasi memerlukan kemampuan menahan beban tekan yang besar. Stabilitas dimensi, besi cor putih menunjukkan stabilitas dimensi yang baik di bawah tekanan dan suhu tinggi, yang penting untuk komponen mesin dan alat berat yang beroperasi dalam kondisi ekstrim. Mungkin cukup sekian dari presentasi untuk tugas UTS dari saya. Apabila banyak salah kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.